Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi sekarang ini kita akan melakukan diskusi mengenai tugas elektronika analog dan digital. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan yang terdapat dalam TV analog dan TV digital yang dirasakan oleh saudara? Nah, kalau dari saya sendiri, perbedaan yang paling jelas antara TV analog dan digital itu dapat dilihat dari fisiknya, di mana kalau TV analog itu bentuknya besar, ataupun biasa juga disebut dengan televisi tabung. Sedangkan TV digital bentuknya yang tipis walaupun layarnya lebar. Menurut yang saya rasakan juga, selain fisiknya, kualitas gambar TV analog itu juga berbeda dengan kualitas gambar TV digital. Betul, perbedaan TV analog dan TV digital itu juga terletak pada bandwidth-nya yang berdampak pada kualitas gambar dan suara. Di mana TV analog bandwidth-nya itu terbatas, sehingga kualitas visualnya standar, sedangkan TV digital memiliki bandwidth yang luas. Jadi, kualitas gambarnya lebih jernih dibanding TV analog. Selain yang telah disebutkan, perbedaan yang terdapat dalam TV analog dan TV digital yang saya rasakan itu terletak dari fitur-fitur yang disediakan. TV analog tidak mempunyai fitur canggih, sedangkan televisi digital memiliki fitur-fitur yang canggih dan layanan interaktif. Contohnya seperti adanya layanan elektronik program guide. Masalah sinyal juga menjadi perbedaan yang sangat jelas antara TV analog dan digital. Kalau TV analog hanya bisa menerima sinyal antena UHF, jadi TV analog itu mudah mengalami gangguan noise sampai ke masalah distorsi. Sedangkan TV digital sudah bisa memproses sinyal digital atau analog sehingga minim gangguan. Nah, mungkin dari pendapat teman-teman semua mengenai perbedaan dari TV analog dan TV digital dapat disimpulkan kalau perbedaannya itu bisa dilihat dari segi fisiknya, kualitasnya, hingga ke fitur-fiturnya. Ya, betul sekali. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu menurut diskusi kelompok, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sinyal digital, apakah semua sistem saat ini dan kedepannya menggunakan sinyal digital dan meninggalkan sinyal analog secara utuh? Nah, bagaimana ini dengan pendapat teman-teman? Menurut saya, mungkin kalau untuk saat ini sinyal analog belum bisa ditinggalkan karena mengingat masih sering dan masih banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Setuju, karena walaupun pada masa sekarang ini pengolahan sinyal secara digital telah diterapkan begitu luas, namun masih ada beberapa yang lebih menyukai sistem analog, karena sistem analog memiliki potensi jumlah yang sangat terbatas resolusi sinyalnya. Dan jika dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital, sinyal analog memiliki kepadatan tinggi dan dapat melakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan secara digital. Namun, teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital. Karena sulit kalau mau memproduksi yang analog. Mengingat karena teknologi digital menawarkan yang biaya lebih rendah, keandalan atau reliabilitas lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil dan konsumsi daya yang lebih rendah. Jadi menurut saya, mungkin saja mulai saat ini hingga ke depannya semua sistem akan menggunakan sinyal digital. Kalau pendapat saya, memang saat ini sinyal analog masih banyak digunakan. Namun karena banyaknya keunggulan dari sinyal digital, maka seiring perkembangan zaman, sinyal analog berangsur-angsur akan ditinggalkan karena pelayanan dengan menggunakan sinyal ini agak lambat dan gampang error dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Saya setuju dengan pendapat bahwa semua sistem saat ini dan kedepannya akan menggunakan sinyal digital. Alasan utamanya karena sinyal analog mudah terkena gangguan dibandingkan dengan sinyal digital. Dan pada sistem digital untuk mengubah suatu proses
hanya dibutuhkan pengubahan perubahan saja, serta sinyal digital memiliki pengendalian dan akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemrosesan dengan menggunakan sistem analog. Maka dari itu lebih baik jika sinyal digital diunggulkan untuk kedepannya. Ternyata banyak perbedaan pendapat mengenai sinyal analog dan digital ini. Dan mungkin bisa disimpulkan bahwa sinyal digital saat ini memang lebih unggul dan dapat menggantikan sinyal analog. Tetapi sinyal analog masih terbaik untuk transmisi audio dan sebagainya. Jadi lanjut, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai dampak dari adanya noise dan proses transmisi sinyal. Jadi salah satu dampak adanya noise pada saat proses transmisi sinyal yaitu akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Dampak dari noise ini juga menyebabkan pendengar tidak mengerti dengan sinyal asli yang disampaikan atau bahkan tidak mengerti dengan seluruh sinyal. Ya, betul. Jadi noise atau derau ini akan mengakibatkan sinyal suara asli menjadi hilang, tergantikan dengan frekuensi suara noise. Nah, dengan adanya gangguan sinyal suara tersebut, sistem menjadi tidak efisien. Selain itu juga, noise akan mengakibatkan cacat sinyal sehingga informasi yang diterima akan berbeda dengan informasi yang dikirim. Nah, itu berarti noise ini sangat banyak dampaknya di dalam proses transmisi sinyal. Baik, mungkin diskusi kita hari ini cukup sampai di sini saja, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.